Nenek dan kakek. Di sini kita akan membahas tentang geriatric musculoskeletal disorder yang saya pilih salah satu temanya adalah osteoporosis. Pertama-tama perkenalkan, saya Afisa Herliani, mahasiswa fisioterapi dari Universitas Indonesia. Sebelum kita jauh membahas apa sih osteoporosis itu, osteoporosis ini sendiri adalah penyakit ketika tulang secara perlahan kehilangan kepadatannya, sehingga terjadi lemah dan rentan akan fraktur atau patah tulang itu sendiri. Dan osteoporosis paling sering menyebabkan fraktur di daerah panggul, tulang belakang, dan juga pergelangan tangan. Yang di sebelah sini merupakan contoh gambar tulang yang normal itu rongganya lebih sedikit ya daripada tulang yang terkena osteoporosis. Untuk gejala yang pertama ada fraktur, mengalami patah tulang yang lebih mudah. Terus ada postur yang buruk seperti membungkuk. Yang selanjutnya ada nyeri punggung, biasanya disebabkan oleh kerusakan pada area tulang belakang. Dan tinggi, biasanya pengidap osteoporosis itu tinggi badannya semakin berkurang semakin lama gitu, semakin berkurang. Dan yang perlu diingat adalah osteoporosis ini merupakan salah satu masalah utama yang dalam sistem rangka tubuh manusia. Dan osteoporosis ini dikenal juga sebagai penyakit yang sunyi atau silent disease. Jadi osteoporosis seringkali tidak menimbulkan gejala apapun di luar dari gejala-gejala berikut, dan diketahui saat seorang mengalami cedera yang menyebabkan patah tulang. Jadi harus ada cederanya dulu, patah tulangnya dulu, pas dibawa ke rumah sakit baru ketahuan kalau pengidap osteoporosis. Seperti itu ya. Selanjutnya untuk penyebab yang pertama adalah hormon seks, yaitu progesteron atau juga estrogen, karena kadar estrogen yang rendah berkaitan dengan siklus menstruasi yang bolong-bolong maupun menopause dapat menyebabkan osteoporosis pada perempuan. Sedangkan pada laki-laki kadar testosteron yang rendah dapat menyebabkan osteoporosis. Yang rendah dapat menyebabkan osteoporosis ini dapat dimodifikasi dengan perubahan modifikasi pola makan dan juga terapi hormon. Selanjutnya anoreksia nervosa. Anoreksia nervosa ini merupakan salah satu gangguan makan. Jadi kalau misalnya kita memiliki gangguan makan, ada beberapa vitamin dan kalsium yang tidak terpenuhi oleh tubuh, jadinya bisa menyebabkan osteoporosis. Selanjutnya adalah kurangnya vitamin yang penting untuk tulang kita seperti vitamin D dan juga kalsium itu juga sangat penting, jadi nggak boleh sampai kekurangan ya. Selanjutnya untuk penggunaan obat-obatan. Penggunaan obat-obatan ini sendiri biasanya obat-obatan kortikosteroid atau yang biasa digunakan oleh penderita asma. Dan ada kurangnya aktivitas fisik. Tanpa adanya aktivitas fisik yang cukup, tulang kita tuh menjadi kekurangan gerakan ya, kurang daya gerak itu dapat menyebabkan adanya osteoporosis. Serta merokok dan mengkonsumsi alkohol juga bisa menjadi salah satu faktor penyebab osteoporosis itu sendiri. Dan dilanjut penyebab yang tidak bisa diminimalkan, yaitu jenis kelamin. Sudah pasti kalau misalnya jenis kelamin tidak bisa diubah ya, yang perempuan sudah perempuan, laki-laki sudah laki-laki. Jadi jenis kelamin, usia, dan juga produksi hormon tidak bisa kita ubah dan minimalkan. Dari faktor-faktor yang sebelumnya bisa kita ubah seperti aktivitas fisik diperbanyak, terus penggunaan obat-obatan yang diminimalisir mungkin jika bisa dikonsultasikan dengan dokternya, lalu mengkonsumsi vitamin dengan cukup. Kita masuk ke penanganan. Penanganan yang pertama ini bisa menggunakan diet, latihan, dan juga gaya hidup yang sehat. Kita kupas satu-satu ya penanganannya. Untuk diet sehat asupan kalsium dan vitamin D yang cukup. Di sini saya membantu membuat tulang menjadi kuat. Banyak orang yang mendapatkan kalsium dan vitamin D yang kurang dari setengah yang mereka butuhkan. Dan sumber kalsium yang baik itu biasanya ada di susu yang rendah lemak, yogurt, keju, jus jeruk maksudnya,
sereal dan juga roti. Vitamin D juga dibutuhkan untuk tulang yang kuat, dan beberapa pengidap mungkin perlu mengonsumsi pil vitamin D. Ini merupakan contoh-contoh kalsium yang tadi saya sebutkan. Untuk sayuran hijau itu bayam, lobak, sawi hijau, okra, brokoli, dan juga pokcoy. Untuk makanan laut seperti ikan sarden, ikan tongkol, teri, salmon, dan hewan lainnya, ikan-ikan lainnya yang kaya akan kalsium. Dan kacang dan biji-bijian itu kacang tanah, lentil, kedelai, almond, biji chia, dan juga biji wijen. Selanjutnya untuk olahraga bisa melakukan olahraga berjalan, jogging, naik tangga, angkat beban, bulu tangkis, tenis, dan juga dansa. Yang paling ringan sih dilakukan secara rutin itu jalan pagi hari atau enggak jogging-jogging kecil pagi hari di area perumahan gitu. Nah, berikut saya ada contoh-contoh dari beberapa exercise untuk osteoporosis. Di sini bisa standing workout, mini squat, bisa. Yuk oma-oma, opa-opa, kita coba yuk gerakannya yuk. Yuk standing. Pertama kita standing dulu. Terus ada mini squat, gitu, tekuk dikit. Ada juga yang squat lebih bawah lagi. Terus balik lagi ke berdiri. Untuk gerakan-gerakan lainnya nanti aku kirim lewat WA ya, bisa dicoba di rumah. Terima kasih. Lalu selanjutnya untuk gaya hidup. Gaya hidup itu kita harus mengurangi dan berhenti melakukan kegiatan merokok, serta mengurangi mengkonsumsi alkohol juga. Serta terdapat 200 juta penderita osteoporosis di dunia dan terus bertambah. Mari melawan osteoporosis dan menjadi lansia yang produktif. Terima kasih telah menyimak dengan baik. Apakah ada pertanyaan? Pertanyaan Bu. Iya, boleh. Kalau itu apa tuh osteoporosis itu gejala-gejalanya gitu gimana? Apa menimbulkan rasa nyeri? Apa cuman karena bisa lemes-lemes aja gitu termasuk osteoporosis apa bukan? Iya, sebenarnya kalau untuk gejala umum yang sangat terlihat itu biasanya dari orangnya itu tingginya kok mengecil gitu ya. Misalnya karena semakin bungkuk jadi semakin mengecil, dan juga posturnya itu ke depan. Seperti itu kalau yang sering kasat mata bisa dilihat ya. Kalau misalnya dari gejala-gejala yang dirasakan itu biasanya suka ada nyeri di area-area sendi gitu, karena topangan dari tulang itu semakin berkurang kepadatan tulangnya, seperti itu Bu. Ya. Terus kalau misalkan di pinggang kan suka sakit, Ya. itu apa tanda suatu osteoporosis apa cuman nyeri pegel aja gitu ya Bu ya? Ya, itu bisa ada pemeriksaan penunjang seperti MRI atau CT scan untuk memastikan. Tapi untuk nyeri di area punggung bawah itu bisa ada kemungkinan saraf kejepit ataupun osteoporosis di area tulang belakang, seperti itu. Ini satu lagi, Ya. kalau di lutut gimana ya, suka merasa sakit, nyeri gitu kan, terus kayak ngilu lah gitu ya. Gimana cara penanganannya? Ya, biasanya kalau untuk fisioterapi kita bisa lakukan tindakan-tindakan penguatan otot-otot sekitar, sehingga untuk memobilisasinya itu lebih mudah Pak gitu. Kalau misalnya kemungkinan osteoporosis bisa, namun bisa juga kemungkinan adanya nyeri sendi, seperti itu. Oke, makasih Kak. Iya. Terus itu Bu, kalau misalkan itu apa ada makanan apa istilahnya vitamin khusus gitu yang misalnya suplemen gitu untuk osteoporosis gitu menanggulanginya gitu, ada nggak ya gitu? Ada. Yang pasti untuk osteoporosis ini bisa makan makanan yang tadi sudah kita sebutkan, dan juga vitamin D juga terjual bebas di apotek ya Bu. Bisa diminum secara rutin. Nah gimana Kak kalau sinar matahari itu apa fungsinya itu, Apa bisa vitamin nggak juga? untuk Iya. sekitar jam berapa yang kalau emang ada tuh yang maksimal? Ya, untuk sinar matahari maksimal itu karena sekarang udah lebih panas ya Bu, sekitar jam 7 sampai dengan jam 8
dari jam 6 kan misalnya terbit sampai dengan jam 8 itu matahari maksimal. Tetapi untuk penyerapan vitamin D ke tubuh kita bisa jadi untuk bayi itu penyerapan maksimal untuk vitaminnya kan, sedangkan tubuh kita semakin dewasa semakin kompleks dan membutuhkan vitamin yang lebih banyak. Jadi harus ada asupan dari dalam juga Bu untuk vitamin D-nya seperti itu. Ya, jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, ini alamat email saya, nomor telepon dan juga jam konsultasi bisa dikonsultasikan ke nomor saya ya. Hubungi jika ada komentar, pertanyaan dan lain sebagainya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.